Tapi gimana caranya kita belajar, cara belajar gitu? Ya, ya itu penting banget sebenarnya ya. Menurut aku sih pertama udah pasti kita harus sering belajar. Karena kalau jarang belajar ya kita nggak ada datanya nih. Iya. Gue belajar paling efektif yang mana. Jadi keseringan belajar itu akan ngasih kita data point juga. Oh ternyata metode belajar yang paling nempel itu kayak gini. Oh ternyata kalau gue belajar soal topik ini lebih gampang nih masuknya. Oh ternyata level belajar gue udah segini gitu. Jadi keseringan belajar itu tuh data point yang penting. Jadi nggak mungkin nih menurut aku kita figure out metode belajar, cara belajar yang paling efektif untuk kita cuman sekali-sekali doang belajar gitu ya. Dan pertama, yang kedua juga obviously eksperimen. Ada metode banyak banget yang kayak tadi aku bilang, cobalah baca buku sambil denger musik. Versus cobalah baca buku dengan nggak dengerin musik, bener-bener hening gitu. Atau denger musiknya ada yang instrumental, ada yang jeduk-jeduk, ada yang sambil orang nyanyi pakai lagu apalah gitu. Nah Jeduk-jeduk ya. itu coba dilihat lebih masuk yang mana gitu. Terus abis baca buku pun tuh orang macam-macam kan metodenya. Ada yang fast reading yang dimana dia skim dulu semuanya, abis itu dibaca ulang lagi lebih satu-satu, abis itu dibaca ulang lagi di highlight. Itu katanya langsung nempel banget tuh. Ada orang yang sekali baca ya udah word for word semua, abis itu dia catatnya bisa pakai komputer, bisa nulis tangan. Cobalah eksperimen yang mana yang lebih nyaman, yang lebih bikin nempel. Terus abis itu ada juga orang yang belajar lebih efektif, abis dia belajar sesuatu, dia jelasin ke orang lain. Nah ternyata baca buku gak terlalu nempel, oh mungkin lebih audio learner, nonton podcast misalnya, lecture, itu lebih masuk. Ada orang yang lebih belajarnya lewat visual, lewat diagram, apa segala, nah itu harus dicoba gitu ya kan. Cara belajar yang paling efektif itu berbeda untuk setiap orang. Walaupun ada kategori-kategorinya gitu. Nah kita harus figure out apa nih yang nempel untuk kita dengan eksperimen itu. Jadi nggak ada one size fit all. Sama yang terakhir, yang paling penting harus ada assessment. Biar kita beneran paham, kita belajarnya beneran paham apa enggak gitu. Soalnya menurut aku ada seringkali orang ngerasa dia paham padahal sebenarnya nggak paham. Nah artinya kan kalau dia sebenarnya nggak paham, cara belajarnya masih kurang efektif tuh. Tapi secara emosional dia ngerasa udah paham. Nah makanya perlu external assessment yang beneran nguji yang kita pelajarin itu beneran dipahami apa enggak. Dan itu akan nge-feedback, oh artinya proses belajarnya efektif atau enggak. Makanya menurut aku emang penting banget kalau figuring out cara belajar paling efektif kita tuh di sekolah sih. Karena di sekolah itu ada ujian, ada skripsi, ada PR, ada diskusi, ada tugas sekolah, ada paper gitu ya, ada essay, ada report dan sebagainya. Itu kan sebenarnya instrumen-instrumen yang digunakan untuk gak cuman kita dapetin nilai, tapi untuk kita assess kita nih pertama paham apa enggak, dan kedua cara belajar kita udah efektif apa belum gitu. Dan makanya ini juga pentingnya sistem pendidikan yang dimana instrumen-instrumen assessment dan ujian ini seharusnya benar-benar bisa kasih mahasiswa atau murid feedback mereka beneran paham apa enggak dan proses belajar mereka beneran efektif apa enggak gitu. Dan kalau misalnya udah lulus dari sekolah ya biasanya kita baca buku aja, nggak ada assessment nih. Menurut aku assessment yang paling mudah itu ketika kita ngajarin orangnya paham apa enggak sih. Gitu. Tapi aku sangat-sangat tadi emosional sekali ketika kamu bilang bahwa di sekolah kan kita belajar bagaimana kita dikasih ujian, kita memahami apa atau enggak. Tapi kan banyak orang yang nggak sadar ketika dia masih di sekolah, tujuan ujian itu mereka mempertanyakan gitu. Mereka nggak sadar kalau apa yang mereka pelajari itu kemudian untuk mereka pahami, bukan sekedar untuk nilai tadi. Gitu. Iya. Nah itu jadi problem kita sekarang. That's why kayak podcast seperti ini kan sebenarnya mengedukasi teman-teman kalau sekedar bawa kuliah itu bukan kayak lo pikirin bahwa oke, dapatin nilai terus dapat pekerjaan yang lo impikan, nggak seperti itu kan. Iya sebenarnya kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpiin juga valid aja ya menurut gue. Tapi benar yang dimana mempertanyakan dan terutama itu belajar tentang belajar sih, proses belajar itu. Ada teman aku bilang bahwa dia nggak ingat sama sekali apa yang dia pelajarin di sekolah, di universitas, tapi dia ingat cara dia belajar.
Oh, menarik gitu. itu. Ya. Dan aku setuju gitu. Aku pun belajar cara paling efektif untuk aku belajar itu di kuliah dan di sekolah SMA gitu ya. Dan aku realize cara paling efektif aku tuh pertama aku baca. Jadi aku lebih nyantol sebenarnya baca. Hmm. Abis itu aku harus tulis tangan kalau mau nyantol banget. Aku ringkasin ulang lah apa yang aku baca atau pelajarin. Abis itu aku ajarin orang. Atau aku kayak sendirian aja di kamar kayak ngasih lecture kayak ceramah gitu lah ke orang ngajarin. Jadi gini loh, ini pertama begini gini. Nah itu kalau aku bisa dengan lancar, itu aku udah paham. Tapi biasanya itu harus berkali-kali ya. Pertama kali aku coba ngajarin orang pasti ada kayak apa ya, atau ini gini, atau dia kayak ih lu ngomongnya beribet banget sih, apaan sih nggak ngerti gitu. Nah kalau feedback kayak gitu tuh artinya kita belum terlalu paham. Sampai kita bisa jelasin dengan sangat simpel, dengan contoh yang relevan ke orang itu, dengan contoh kehidupan pribadi dia, tapi kita sambungin nih. Dan akhirnya dia pemahamannya tepat. Itu kita udah paham banget. Karena salah satu tes kita beneran ngerti sesuatu itu kita bisa ngejelasin dengan simpel kan. Sampai orang lain paham. Jadi itu metode belajar aku. Kalau aku beneran pengen ngelotok banget gitu ya sama sesuatu. Dan biasanya itu kalau sekali proses itu aku udah lewatin, nempel tuh lama pasti gitu. Jadi emang proses belajar tuh effort sih. Kayak nggak sesimpel kak aku kok baca buku nggak inget ya isinya. Iya. Ya emang beberapa orang mungkin yang lebih gifted bisa sekali baca inget semuanya gitu. Ya. Atau inget 70% lah. Aku sih nggak gitu-gitu amat ya. Aku perlu effort, aku harus catet, ringkas, explain to other people. Kadang juga aku dalam proses konten itu tuh proses aku belajar kan. Ya, setuju sekali. Kayak kata-kata Benjamin Franklin yang dibilang tell me I forget and teach me and I remember and involve me and I learn kan. Kayak Benar. aku tadi suka juga kata-kata kamu ada menyebutkan kata experimenting gitu. Yang dimana aku baru sadar bahwa banyak buku yang aku baca itu bisa aja aku lupa ya. Pertama karena aku nggak mencatat. Yang kedua aku tidak menerapkan apa yang disarankan di buku tersebut gitu loh. Tapi kalau misalnya aku baca buku A terus aku mencoba adaptasi di dunia aku bekerja, dunia aku lagi menulis, terus aku baca lagi buku itu feel-nya Iya, sangat-sangat iya, berbeda iya. gitu.